Selamat datang di EcoTouch. Jadi kami di sini menerima donasi pakaian tidak layak pakai. Nah, lokasi ini yang saat ini kita berada ini di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Arjuna Utara, nomor 14D. Nah, jadi baju-baju tidak layak ini kita terima dari masyarakat dan juga dari perusahaan, di mana yang saat ini benar-benar fokusnya itu baju-baju yang sudah tidak layak. Dikirim dari seluruh Indonesia nih, kalau bisa dilihat di sini banyak tumpukan paket-paket gitu ya. Dari berbagai ekspedisi mereka langsung kirim ke sini, atau juga ada dari donasi langsung yang datang dari komunitas ataupun dari perorangan yang datang ke sini. Mereka drop di sini pakaiannya tidak layaknya ini. Kemudian seperti dilihat ini kita yang belum sempat kita proses. Nah, nanti di sini tuh akan ada proses pertama yaitu pemilahan. Jadi proses awalnya adalah kita proses baju yang tidak layak itu kita pisahin. Kalau misalnya masih ada baju yang layak, itu kita tidak akan hancurkan, kita tidak akan daur ulang, tapi kita akan sumbangkan. Setelah itu, nanti biasanya kami akan mulai pilah lagi per jenis kain. Jadi kain yang kami bisa proses di sini adalah yang seratnya natural. Serat natural itu seperti apa sih? Contohnya kayak katun, kayak linen gitu-gitu. Nah, yang bahannya licin itu sayangnya saat ini kami belum bisa proses kayak gitu. Nah, setelah pemilahan itu jenis kain segala macam, nanti akan masuk nih ke proses yang berikutnya. Mungkin teman-teman ikut aja ya. Proses di sini adalah proses segregasi istilahnya. Jadi pencopotan semua aksesoris, kancing, resleting semua didedel, jadi sisa tinggal kain. Kemudian habis itu baru kita move forward ke proses berikutnya lagi. Jadi sebenarnya karena kita pengelolaannya kan memang ini pakai tangan ya gitu. Kita memang selalu edukasi lebih baik kita terima dalam keadaan bersih. Jadi ketika kami terima, karyawan kami juga tidak rawan terkena penyakit atau segala macam, kondisinya sudah bersih. Alangkah lebih baik gitu kami terima sudah dalam keadaan tercuci kayak gitu. Kalau di sini biasanya sekitar rutin ya setiap hari itu 2-5 orang per hari. Nah, karena space-nya itu kita punya keterbatasan. Nah, kita juga soalnya kadang-kadang suka banyak datang mahasiswa dan ibu-ibu dari komunitas. Oh, boleh. Boleh. Jadi mereka volunteer. Jadi banyak sekarang mahasiswa itu yang mereka memang ada pendidikannya arahnya ke social entrepreneurship atau ke ilmu lingkungan segala macam, yang mereka memang ada poin dari volunteering kayak gitu. Dari sini nanti akan ada lanjut ke proses pemotongan. Baju itu tuh salah satu sampah yang volumenya cukup lumayan memakan tempat sebenarnya. Nah, makanya setelah disegregasi menjadi sudah bersih kain semua, itu ada proses pemotongan seperti ini menjadi perca, tapi perca besar. Kalau di sini cukup satu, karena satu orang sudah cukup bisa untuk potongannya itu cepat. Biasanya itu yang menjadi deadlock itu biasanya disegregasi. Nah, ini satu hari ini bisa berapa karung? Berapa, Mas? Itu 3. 3 karung dia ukurannya 100 ya? Kamu? Itu kalau apa 50? karung itu kalau satu karung 60 kiloan lah. Ya, kalau di itu 60-an. Karena masalahnya yang segregasi nih, per orang tuh biasanya sekitarannya cuma 30-50 sehari. Itu kalau kita ngomong yang bajunya tidak rumit gitu. Tapi kalau bajunya yang rumit kayak denim gitu, itu nanti angkanya lebih turun lagi. Semakin rumit si baju, si segregasi akan lama kayak gitu. Jadi makanya kenapa flow-nya di sini cuma 1 orang, karena dari segregasinya pun jumlahnya itu tidak bisa sebanyak itu gitu. Jadi sebenarnya di sini cuma pemotongan saja. Jadi memang ini ditumpuk berapa layer karena kebetulan kita pakai mesin. Dengan penumpukan seperti ini, jadi bisa sampai kalau misalnya kain itu ditumpuk sampai 7-8 tuh masih bisa, dan kita tinggal langsung potong.
ini nih sudah siap nanti dikirim ke Bandung. Nah, nanti dari Bandung akan disortir lagi prosesnya di sana untuk memastikan bahwa tidak ada istilahnya kayak staples ataupun segala macam itu tidak boleh terlewat lagi. Kayak gitu, kadang-kadang kan kayak kalau kain-kain kadang-kadang suka ada staples, ada jarum pentul segala macam kan. Nah, nanti di Bandung itu akan dipilah lagi, akan dicek lagi pakai metal detector segala macam supaya bersih, baru masuk mesin. Nah, di Bandung itu sebenarnya kenapa sih tadi nggak boleh ada metal segala macam? Karena kita mesinnya itu suhu tinggi. Nah, jadi sebenarnya bakteri segala macam tuh udah pasti mati. Seperti itu, karena kita mesinnya itu pakai sistemnya panas. Hal ini juga yang menyebabkan kenapa kami tidak bisa terima material yang dari sintetis gitu. Jadi kami tuh hanya bisa terima campuran. Kalau misalnya kandungan serat naturalnya itu lebih banyak, kami bisa proses. Tapi kalau sintetis 100% itu kami tidak bisa. Oke, tadi kan udah lihat prosesnya kita di sini yang manual, dan kemudian habis itu diproses di Bandung. Sebenarnya itu prosesnya sebenarnya tadi kita tuh kalau yang di Jakarta sampai sini nih, sampai perca seperti itu. Nah, setelah itu diproses di Bandung itu akan masuk ke mesin yang sifatnya mesinnya itu memang itu akan ngebuka serat sebenarnya. Nah, nanti dia akan menjadi seperti ini yang istilahnya shoddy di kita. Dari shoddy inilah sebenarnya material pertama kita tuh sudah jadi. Nah, ini kemudian kami memang proses itu menjadi produk peredam seperti ini. Produk peredamnya itu ada dua, yang untuk dinding dan juga untuk atap. Yang ini untuk atap yang ada aluminium foilnya, yang ini untuk dinding. Nah, kenapa sih kami membuat produk peredam? Itu sebenarnya karena sampah tekstil di Indonesia itu sebenarnya banyak sekali jumlahnya, dan memang yang pemanfaatan paling banyak saat ini untuk daur ulang itu untuk material bangunan seperti itu, karena satu panel ukuran 60 x 120 cm itu bisa menyerap 3-10 kilo baju. Ini kalau kita jadikan peredam itu kan masih sifatnya kayak open loop gitu ya. Nah, kita memang abis itu R&D terus-terusan yang cukup lumayan waktunya lama sebenarnya. Kami kemudian memproses menjadi benang daur ulang. Kenapa sih warnanya warna daur ulangnya biru seperti ini? Memang karena kami mengambil serat dari bahannya itu kebiruan, dan kami di sini tidak ada pakai bleaching seperti itu. Kemudian kami proses menjadi kain seperti ini. Nah, proses kain ini cukup menarik karena proses benang daur ulang ini komposisinya 100% sampah, itu yaitu 70% itu dari serat ini, pencampurannya 30% lagi pakai dropping cotton. Dropping cotton itu sebenarnya adalah katun yang ketika di pabrik itu biasanya pas lagi pengiriman dia jatuh-jatuh, kemudian biasanya dibuang. Nah, kami pakai untuk jadi bahan campuran untuk penguat, kemudian jadi benang ini, dan kemudian bisa ditenun seperti ini. Nah, karena 100% dari sampah itu yang tadi saya bilang, memang benang ini sifatnya masih regas, jadi gampang patah. Saat ini diprosesnya itu melalui ATBM, alat tenun bukan mesin. Nah, kami proses dengan ATBM, jadi menjadi kain yang kita bisa bilang ini jadi tradisional Indonesia sekali seperti itu, karena prosesnya itu masih memakai manual seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke zaman dulu nih gitu. Nah, tadi kan saya udah cerita tuh produk akhirnya. Nah, sebenarnya produk unggulannya kita tuh sebenarnya peredam, karena itu tadi penyerapannya bisa sangat banyak, dan kedua kalau kain itu memang masih sekarang kalangan yang memang mau menggunakan kain daur ulang nih masih niche banget gitu kan.
Nah, sedangkan kalau peredam itu tuh sekarang kita udah butuh banget. Karena kita udah sadar banget bahwa sekarang tuh udah panas banget. Cuaca tuh udah kita nggak bisa duga-duga. Terus ketiga tuh polusi suara tuh sekarang tuh lumayan menjadi masalah gitu buat kita sehari-hari di kantor ataupun kita di rumah gitu kan. Inilah yang sekarang makanya banyak sekali nih perusahaan-perusahaan atau perorangan yang memang itu saat ini mereka pengennya sudah produknya itu menjadi produk lagi gitu berupa pots gitu loh. Karena sekarang banyak banget tempat-tempat yang kayak kita lihat di perusahaan, company-company ataupun area publik itu udah open space kayak gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang kita butuh tempat misalnya buat telepon, angkat telepon misalnya kita mau di tempat misalnya yang crowded banget, kita harus bisa mendengar dengan jelas atau quick call meeting gitu segala macam. Makanya kita bikin produknya namanya Silent Pot. Silent Pot ini menariknya bisa di custom, mau ukurannya, mau material finishingnya seperti apa, desain finishingnya luarnya juga seperti apa, itu bisa kayak gitu. Di dalam semuanya kalau misalnya bisa dilihat ini kita pakai produknya Ecotas untuk peredamnya. Dan yang menariknya adalah kainnya kain daur ulang juga kayak gitu. Jadi kita kombinasiin sebenarnya 3 produk Ecotas nih langsung ada di sini, yaitu peredam, kain, dan juga felt yang sebenarnya biasa kita pakai untuk felt merchandise, tapi ini dipakein untuk flooring seperti itu. Nah, selain memang peredam, kami juga sebenarnya ada produk merchandise. Jadi produk merchandise ini biasanya memang dibeli karena kan kita nggak renovasi setiap hari nih gitu kan. Dan mungkin kalau beli kain juga kita mau dipakai kemana nih, pengennya produk yang bisa dipakai sehari-hari apa sih gitu. Nah, contohnya seperti ini. Yang paling simple nih ini lanyard. Jadi kita bisa pakai, istilahnya nih sekarang lumayan banyaknya pakai karena kita kan banyak pakai buat ke busway segala macam dan bisa buat dipakai lanyard juga untuk di sehari-hari di kantor seperti itu. Seperti ini juga, kalau ini kita mengkombinasikan nih, ini kain daur ulang kita, ini felt merchandise-nya kita. Bisa buat lebih sustainable buat laptop kayak gitu. Dan ini juga ada yang menarik, jadi kayak misalnya kita bisa nih pakai buat di rumah kan, sendal gitu sehari-hari. Dan juga misalnya ini oven mitts yang kita bisa pakai juga untuk di dapur nih. Jadi banyak banget penerapannya, bisa dipakai untuk jadi apapun. Seperti ini pun tempat pensil. Dan menariknya setiap produk ini kita melibatkan UMKM. Jadi semua produk kami itu dari kain sampai merchandise seperti ini itu dilakukan di UMKM, dan kebanyakan memang kita di UMKM-nya itu ibu-ibu sebenarnya. Jadi ibu-ibu di Bogor, ibu-ibu di Jawa, dan ada yang di Tangerang juga seperti itu. Yang kita dengan senang sekali kita jadi akhirnya memacu juga nih untuk ekonomi gitu loh. Nah, tadi kan kita bilang banyak juga kita proses kain. Nah, kain ini banyak banget yang sebenarnya orang tertarik nih, yaitu shawl seperti ini. Jadi kalau bisa dilihat di sini tuh ada lukisan juga. Satu tadi yang sini kainnya udah TBM. Nah, di sini ini kain ini dilukis manual. Nah, ini juga kita melibatkan seniman di Jakarta itu yang sudah mereka itu memang hand painted dan mereka pekerjaannya sehari-hari memang sebagai pelukis seperti itu. Jadi ini satu kain ini nih lukisannya pasti akan beda-beda seperti itu. Jadi tidak ada yang sama. Nah, kalau yang ini memang kita bikin ada yang nggak mau pakai shawl kan kadang-kadang, tapi sekarang lagi modelnya pakai obi gitu. Nah, ini kita bikin juga seperti itu. Nah, ini shawlnya shawl tenun. Nah, ini motif ini terbentuknya dari cara mereka menenun gitu.